Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Budi Rahma Panjaitan. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan model kurikulum TABA. Model kurikulum TABA merupakan salah satu model pengembangan kurikulum yang dikembangkan oleh Hilda Taba. Hilda Taba merupakan seorang ahli teori kurikulum, pembaharu kurikulum, dan pendidik guru. Hilda Taba mendapatkan gelar sarjana dalam bahasa Inggris dan juga falsafah di University Tartu. Kemudian Hilda Taba melanjutkan pendidikan Master Degree di Bryn Mawr College, Pennsylvania dan Teacher College Columbia University untuk PhD-nya. Model Taba merupakan modifikasi dari model Tiller yang menekankan pada pemusatan perhatian guru. Teori Taba mempercayai bahwa guru merupakan faktor utama dalam usaha pengembangan kurikulum. Menurut Taba, guru harus aktif penuh dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya, mengenai pandangan Taba dalam pengembangan kurikulum. Taba menganjurkan pendekatan induktif untuk mengembangkan kurikulum dimulai dari hal yang spesifik. Taba berpendapat bahwa model deduktif kurang cocok sebab tidak merangsang timbulnya inovasi-inovasi. Menurutnya, pengembangan kurikulum yang lebih mendorong inovasi dan kreativitas guru adalah yang bersifat induktif, yang merupakan kebalikan dari model tradisional. Selanjutnya mengenai karakteristik model kurikulum Taba. Taba mengambil apa yang dikenal sebagai akar rumput pendekatan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum dilakukan guru dan memposisikan guru sebagai inovator dalam pengembangan kurikulum. Berikutnya, langkah-langkah pengembangan kurikulum Taba. Yang pertama, membuat unit-unit eksperimen bersama dengan guru. Kedua, menguji unit eksperimen. Ketiga, mengadakan revisi dan konsolidasi. Keempat, pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum. Dan kelima, implementasi dan diseminasi. Sekarang mari kita membahas poin yang pertama, yaitu membuat unit-unit eksperimen bersama dengan guru. Dalam kegiatan ini perlu mempersiapkan: pertama, perencanaan berdasarkan pada teori-teori yang kuat. Yang kedua, eksperimen harus dilakukan di dalam kelas dengan menghasilkan data empirik dan teruji. Sementara itu, unit eksperimen harus dirancang melalui beberapa tahapan. Yang pertama, mendiagnosis kebutuhan. Yang kedua, merumuskan tujuan-tujuan khusus. Yang ketiga, memilih isi konten. Yang keempat, mengorganisasi isi konten. Yang kelima, memilih pengalaman belajar. Yang keenam, mengorganisasi pengalaman belajar. Yang ketujuh, mengevaluasi. Dan yang kedelapan, melihat sekuens dan keseimbangan. Secara lebih rinci, tahapan membuat unit-unit eksperimen bisa dijelaskan sebagai berikut. Dalam tahapan diagnosis kebutuhan, dilakukan diagnosa celah, kekurangan, dan variasi latar belakang siswa. Dalam hal ini, pengembang kurikulum memulai dengan menentukan kebutuhan siswa dan untuk siapa kurikulum yang sedang direncanakan. Setelah kebutuhan siswa didiagnosa, maka tahapan selanjutnya adalah merumuskan tujuan-tujuan khusus. Kemudian berikutnya, memilih isi konten. Tidak hanya tujuan yang diperhatikan dalam memilih konten, tetapi juga validitas dan signifikansi dari konten yang dipilih. Tahapan tidak kalah penting berikutnya adalah mengorganisasi isi konten. Taba memutuskan pada tingkat apa dan bagaimana urutan materi pelajaran akan ditempatkan. Akademik mereka adalah faktor yang harus dipertimbangkan dalam penempatan sesuai konten. Dalam tahapan memilih pengalaman belajar, murid menginternalisasi konten melalui aktivitas pembelajaran yang dipilih oleh guru. Sementara untuk tahapan mengorganisasi pengalaman belajar, guru memutuskan bagaimana mengemas kegiatan belajar, dan pada tahap ini guru mengadaptasi strategi kepada siswa. Pada tahapan evaluasi, perencana harus memilih dari berbagai teknik yang tepat untuk menilai prestasi siswa dan menentukan tujuan kurikulum telah terpenuhi. Di bagian melihat sekuens dan keseimbangan, dicari konsistensi di antara berbagai bagian dari unit pembelajaran guru. Adapun serangkaian tahapan yang sudah dijelaskan tadi merupakan bagian dari langkah pertama model pengembangan kurikulum Taba. Sekarang kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menguji unit eksperimen.
Unit eksperimen yang sudah dihasilkan pada langkah pertama harus diuji cobakan di kelas-kelas eksperimen pada berbagai situasi dan kondisi belajar. Pengujian dilakukan untuk mengetahui tingkat validitas dan kepraktisan sehingga dapat menghimpun data bagi penyempurnaan. Langkah yang berikutnya adalah mengadakan revisi dan konsolidasi. Perbaikan dan penyempurnaan dilakukan berdasarkan pada data yang dihimpun sebelumnya. Selain perbaikan dan penyempurnaan, dilakukan juga konsolidasi, yaitu penarikan kesimpulan hal-hal yang bersifat umum tentang konsistensi teori yang digunakan. Konsolidasi dilakukan bersama-sama dengan koordinator kurikulum maupun ahli kurikulum. Produk dari langkah ini berupa teaching learning unit yang telah teruji di lapangan. Langkah berikutnya adalah pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum. Apabila dalam kegiatan penyempurnaan dan konsolidasi telah diperoleh sifatnya yang lebih menyeluruh dan berlaku lebih luas, maka hal itu harus dikaji oleh para ahli kurikulum. Dan langkah yang terakhir adalah implementasi dan diseminasi. Dalam langkah ini dilakukan beberapa hal. Yang pertama, penerapan dan penyebarluasan program ke daerah dan sekolah-sekolah. Kedua, pendataan tentang kesulitan serta permasalahan yang dihadapi guru di lapangan. Demikian video eksplorasi mengenai model kurikulum TABA, semoga bisa memberikan manfaat dan thank you for watching.